Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang wakaf, wakaf merupakan salah satu ibadah yang sangat luar biasa dalam Islam. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena wakaf itu unik. Wakaf itu induknya tetap dan yang dimanfaatkan adalah hasilnya. Dan berbicara tentang amalan seorang mukmin yang tidak terputus setelah dia meninggal, banyak di antara kita yang berpikir bahwa amalan itu hanya ada 3 saja. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah sedekah jariah, dan yang ketiga adalah seorang anak salih yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Tetapi ternyata dalam sebuah riwayat yang lain, Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada kita bahwa ada 7 amalan yang akan mengiringi seorang mukmin setelah dia meninggal nanti. Yang pertama adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Yang kedua, anak salih yang ditinggalkan. Yang ketiga, Al-Quran yang diwariskan. Yang keempat, masjid yang dibangun. Yang kelima, rumah yang dibangun oleh para musafir. Yang keenam, sungai yang dia alirkan untuk kemanfaatan orang lain. Dan yang ketujuh adalah sedekah yang dikeluarkan dari harta miliknya saat sehat dan semasa dia hidup. Dari ketujuh amalan yang akan mengiringi seorang mukmin kelak ketika dia berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala, ada satu poin menarik, yaitu terkait dengan mengalirkan sungai. Kalau kita analogikan atau kita pahami dari redaksi ini adalah bahwa membuat sumur untuk kemaslahatan bersama atau sumur yang nantinya akan dimanfaatkan oleh penduduk, itu pun juga termasuk salah satu amalan yang pahalanya tidak terputus. Bahkan kata Rasulullah dikatakan sebagai amalan yang mengiringi seseorang setelah dia mati nanti. Berbicara tentang wakaf sumur, tentu kita semua masih ingat, masih segar dalam ingatan kita bagaimana seorang Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau mewakafkan sebuah sumur yang dikenal dengan nama sumur rumah ataupun bi'ru rumah oleh Sayyidina Utsman. Karena banyak sekali orang yang memanfaatkan sumur ini, kemudian beliau membeli sumur tersebut dan setelah itu diwakafkan untuk umat Islam. Kemanfaatannya dirasakan bahkan sampai hari ini. Dari beberapa literatur yang saya baca disebutkan bahwa sampai hari ini sumur itu masih memberikan kemanfaatan kepada orang-orang yang hidup. Tentunya berbicara tentang wakaf yang sangat luar biasa ini menjadi sebuah motivasi bagi kita semua, teman-teman sekalian, untuk berpikir bagaimana kiranya kita memiliki sebuah amalan yang pahalanya itu tidak terhenti. Memiliki sebuah amalan yang pahalanya itu akan terus mengalir meskipun usia kita telah berakhir. Kita semua tahu bahwa di kehidupan dunia yang singkat ini kita diberi durasi waktu oleh Tuhan. Kita dibatasi 80 tahun, 90 tahun, atau 100 tahun. Bagi saya pribadi tidak masalah berapa usia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tetapi PR terbesarnya adalah bagaimana kita menciptakan pada saat kita masih diberikan kesempatan, pada saat kita masih diberikan kesehatan untuk memperbanyak amal salih ini, kita diminta oleh Allah untuk mempersiapkan sebanyak-banyaknya bekal untuk mengarungi perjalanan akhirat nanti. Nah, wakaf adalah salah satu ibadah yang perlu untuk kita renungkan, perlu untuk kita pikirkan, dan syukur-syukur kita bisa menjadi bagian dari gerakan wakaf. Tidak perlu berpikir yang terlalu tinggi, wakaf yang mahal, wakafkanlah sesuatu yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita. Wakaf sumur contohnya, wakaf Al-Quran yang diberikan kepada anak-anak yang sedang belajar Al-Quran,
ataupun juga wakaf peralatan-peralatan peribadatan yang bisa digunakan oleh saudara-saudara kita yang mungkin tidak seberuntung kita, bisa menggunakan banyak sekali sarung, banyak sekali mukena dengan berbagai koleksinya. Di luar sana bisa jadi banyak orang yang tidak mendapatkan keberuntungan seperti kita. Jadi teman-teman sekalian, berbicara tentang wakaf tentu merupakan sebuah ibadah yang sangat luar biasa sekali dalam Islam. Dan tadi saya sampaikan yang paling menarik dari wakaf adalah induknya tetap. Selama dia masih memberikan kemanfaatan, selama itu pula pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Semoga bermanfaat dan memberikan tambahan informasi kepada kita semua bahwa ada satu kegiatan filantropis yang sangat luar biasa sekali dalam agama kita yang disebut dengan wakaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.